Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita terpanggil oleh-Nya untuk memuji kasih setia-Nya yang selalu baru untuk kita. Sungguh kami sudah mendengar panggilan-Mu Tuhan untuk memuji kasih setia-Mu. Ini kami datang hendak memuji-Mu Tuhan. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian bagi-Nya. Berilah hormat kepada-Nya, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bagi-Mu-lah segala hormat dan pujian sejak dari permulaan hingga selama-lamanya. Semakin berat dan syarat beban yang kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari tetap berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemik COVID-19. Seperti tema minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh. Marilah kita bersama-sama dan bersatu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh, di surga tatanya mulia dan kudus. Beritakanlah besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubah-Nya, Ia datang dengan menembus awan gelap, dan api menyala taat perintah-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintah-Nya sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu Allah Bapa dari semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa dan kekal untuk selamanya. Engkau telah membuka jalan kehidupan dan telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolonglah kami agar kami selalu sabar, rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 115, Tuhan Allahku.
Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari nafsu dosa kami, semua umat-Mu, mohon berkat-Mu. Hukum Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum keempat dan artinya, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114, Ya Allah kasihanilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa, kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami
untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 183, Telah Kutemukan. Telah kutemukan Raja kasih bagiku, orang yang sesat. Dialah Yesus Maha Kasih bagiku yang hilang pernah. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal, Tuhan pengasih yang kekal. Karena dosaku sangat banyak, nerakalah hukumanku. Tetapi Yesus mendamaikan ku dengan Allah Bapa-Ku. Dengan darah-Nya yang kudus, berdamai dengan Allah terus, berdamai dengan Allah terus. Epistel pada minggu hari ini tertulis pada Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh
yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258, Ku Menuju Kehidupan. Ku menuju kehidupan yang menghiburku. Ku berjuang mau ke surga, mantap langkahku. Rintanganku singkirkan, ku hayati firman-Nya. Bertekunlah dan temukan surga bahagia. Engkaulah yang memanggilku masuk rumah-Mu. Apabila aku ragu, malang hidupku. Yang terhalang langkahnya, hilanglah mahkotanya. Ku tinggalkan, ku lupakan hidup yang fana. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satukan hati dan pikiran kita
kita tunduk di hadapan Allah, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, yang bertahta di kerajaan-Mu di surga, yang memelihara kami setiap saat, dan kasih-Mu kekal sepanjang masa. Pada minggu hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami bisa hidup hingga saat ini karena Tuhan memeliharakan. Untuk itu Tuhan, terimalah ibadah pujian kami pada minggu hari ini. Berkati Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Khususnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada kami. Dan Tuhanlah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tempat bertumbuh, berbuah firman, sehingga pikiran kami, perkataan kami, pekerjaan kami selanjutnya selalu diterangi oleh firman Tuhan. Allah Bapa kami berdoa pada saat ini untuk pelayanan gereja pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kapan dan dimanapun dilaksanakan ibadah pada minggu hari ini. Biarlah roh Tuhan yang memimpin. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan menaungi seluruh ibadah yang terlaksana pada hari ini. Sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa saat ini untuk seluruh gereja-Mu, khususnya gereja HKBP. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga melalui pelayanan gereja HKBP, kerajaan-Mu hadir di dunia ini, dan jemaat-Mu terbangun di dalam iman yang kuat, yang tangguh, berhadapan dengan situasi krisis yang dihadapi masing-masing oleh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pelayan di HKBP, pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakones, evangelis, dan situa. Biarlah mereka Tuhan menjadi alat Tuhan, tangan Tuhan untuk memimpin jemaat-Mu berjalan selalu di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah kehidupan para hamba-Mu menjadi contoh dan teladan. Biarlah seluruh pekerjaan hamba-Mu membangun iman jemaat-Mu, sehingga mereka juga Tuhan menjadi domba-domba yang selalu berjalan di jalan terang Tuhan. Untuk seluruh pemimpin gereja-Mu, Pengepurus, Sekretaris Jenderal, Kadep Koinonia, Marturia, dan Diakonia, seluruh pareses, pendeta, resort, dan uluan huria di tempat masing-masing. Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu ini, sehingga melalui kepemimpinan mereka, nama-Mu selalu dipermuliakan, dan gereja-Mu selalu berjalan dengan teratur. Karena Tuhan selalu menginginkan gereja itu harus teratur dan tetap di dalam sinar terang dari roh Tuhan. Kami tahu banyak persoalan yang dihadapi gereja-Mu saat ini, khususnya mengenai dana pensiun di HKBP ini. Pimpinan kami dan seluruh gereja-Mu telah berupaya untuk mencukupi semuanya itu. Tetapi Tuhan, hingga saat ini belum tercapai sesuai dengan harapan dari HKBP. Biarlah Tuhan yang tetap mendukung semua impian dan rencana ini, sehingga Tuhan menggerakkan hati seluruh pelayan dan seluruh jemaat-Mu untuk membuka hati, mendorong pribadi lepas pribadi untuk mau berbuat demi
tercukupinya seluruh kebutuhan dana pensiun HKBP. Allah Bapa kami berdoa untuk pemerintah kami, pimpinan bangsa kami ini, mulai dari pimpinan tertinggi presiden sampai di kelurahan, di desa-desa. Allah Bapa kami berkati, kuatkan mereka Tuhan. Kami tahu pada masa-masa kini banyak tantangan yang dihadapi di dalam pemerintahan ini. Tapi kami meyakini bahwa seluruh pemimpin ini adalah Tuhan yang memilih dan yang menetapkan. Kami yakin Tuhan akan memberikan roh hikmat yang dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang selalu mengajar mereka untuk selalu bertanya kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan jauhkan seluruh rencana yang jahat di tengah-tengah bangsa ini. Jika bangsa kami sedang berjalan untuk maju dan membangun, Tuhan jauhkan segala penghalang rencana jahat. Tetapi biarlah damai sejahtera selalu menaungi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, dunia ini, virus COVID-19. Tuhan, apalah daya kami. Kami adalah manusia yang terbatas. Dokter-dokter juga terbatas. Pemerintah juga terbatas menghadapi virus ini. Segala daya dan upaya telah dilaksanakan untuk menghempangnya. Dan kami telah dididik, diajak untuk taat protokol kesehatan. Tapi dari semua itu, hingga saat ini, kami masih melihat bahwa banyak yang terpapar karena virus ini. Banyak korban yang jatuh, meninggal dan sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, iman kepercayaan kami manusia saja yang terbatas. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Itulah harapan kami yang dapat menyembuhkan bumi ini dari segala virus ini Tuhan. Tuhanlah yang membuang segala virus ini, sehingga kami memperoleh kesehatan yang baru. Tapi kami berdoa untuk seluruh yang korban dari virus ini, yang meninggal Tuhan. Tuhan yang menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan anak-anaknya, sehingga mereka tetap berpengharapan orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya bisa meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang Tuhan kasihi. Jika saat ini saudara kami yang korban virus ini sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Allah Bapa kami tahu Tuhan tabib di atas tabib, dokter di atas dokter. Biarlah bilur-bilur kasih-Mu tetap tercurah untuk saudara kami ini, sehingga melalui makanan, minuman, obat, dan para hamba-Mu dokter atau perawat, mereka mendapatkan kesembuhan ini. Allah Bapa kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kami bekerja, kami berbuat, dan kami mengharapkan hasil yang menjadi kehidupan kami dari pekerjaan kami. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan warga-Mu. Biarlah itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Jika mereka bertani, beternak, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pengusaha, pegawai negeri sipil, dan semua usaha-usaha yang lain. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan bersukacita karena berkat-berkat dari Tuhan. Allah Bapa kami serahkan seluruh anak-anak kami, generasi muda gereja-Mu. Jauhkan mereka Tuhan dari penyakit-penyakit yang merusak generasi muda saat ini. Narkoba, judi, pergaulan bebas. Tetapi pimpinlah generasi muda gereja-Mu menjadi generasi yang bermoral tinggi. Generasi muda yang cakap dan pandai. Generasi muda yang menjadi harapan bagi keluarganya, gereja-Mu dan bangsa ini. Untuk itu Tuhan, biarlah mereka selalu takut dan taat akan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi harapan-harapan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan memelihara kami hingga saat ini,
harapan kami. Tuhan juga akan memelihara kehidupan kami selanjutnya. Biarlah terang dan kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123, Hai Saudara yang Sehati. Hai saudara yang sehati, gapailah kedamaian. Dalam Yesus persatukan kasih persaudaraan. Karena Yesuslah kepala, kitalah anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Hayati kemurahannya, tak terduga dalamnya. Saksikan kasih sayangnya yang tiada batasnya. Allah Bapa, Anak, Rohnya melindungi rumahnya. Kita umat yang percaya dan setia padanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada pada saat ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita pada saat ini, tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah tertulis. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesatuan sudah menjadi keinginan kita secara umum dari dulu sampai sekarang. Dan bukan sekedar keinginan, lebih dari itu menjadi kebutuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara khusus orang Batak memahami kesatuan itu bukan saja kesatuan di dalam kekompakan bekerja, melakukan sesuatu, tetapi kesatuan itu harus diawali dari dalam diri, di dalam hati dan pikiran. Dan kesatuan itu juga harus diajarkan dan diucapkan. Sehingga baik di dalam hati maupun dalam perkataan dan juga dalam perbuatan, kesatuan itu betul-betul nyata. Itu sebabnya orang Batak berkata, unang patapak tapak kudul, pulik-pulik padohan. Yang artinya ada banyak orang yang dapat duduk bersama. Yang menjadi pertanyaan, apakah duduk bersama itu sudah cukup? Tentu tidak. Patapak-tapak kudul, duduk bersama, harus dilandasi oleh kesepakatan, oleh satu persepsi, satu pengharapan, satu pikiran. Sehingga dikatakan, unang pulik-pulik padohan. Pulik-pulik padohan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu tidak identik dengan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu wajar, di mana saja itu terjadi. Tetapi pulik-pulik padohan adalah mengacu kepada yang namanya controversies of interest. Pertentangan kepentingan. Bagaimana orang duduk bersama tetapi mereka memiliki pertentangan kepentingan. Maka duduk bersama itu bisa hanya menjadi topeng saja. Yang sebetulnya mereka memiliki haluan yang berbeda. Tujuan yang bertentangan dan lain sebagainya. Itu sebabnya orang Batak berkata, ikut sada songod dayo naik, unang merdua songod dayo tuak. Air itu rasanya utuh. Tidak bermacam-macam. Bukan seperti tuak, misalnya orang yang mungkin gemar minum tuak sudah tahu rasanya, kadang pahit, ada asamnya. Semua bercampur di sana, ada rasa nano-nano. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah sebetulnya Rasul Paulus pada zaman dahulu kala kepada jemaat di Efesus menginginkan supaya jemaat itu hidup dan bertumbuh di dalam kesatuan, persekutuan, persaudaraan yang betul-betul jujur dan tidak ada atau jauh daripada kemunafikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau begitu pentingnya Paulus menekankan kesatuan itu untuk orang-orang percaya di jemaat Efesus pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaan, apa sebetulnya yang sedang terjadi di jemaat Efesus? Yang mungkin kejadian-kejadian pada zaman Efesus itu bisa juga terjadi pada saat ini. Orang-orang atau jemaat Kristen, orang-orang percaya di jemaat Efesus pada saat itu, yang mulai terancam keutuhannya, kesatuannya, itu juga bisa terjadi pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bisa saja terjadi pertentangan kepentingan dalam satu komunitas Kristen, dalam satu jemaat lokal, satu resort, satu distrik, bahkan dalam keseluruhan organisasi gereja itu. Oleh karena itu betapa pentingnya nats khotbah ini untuk kita hayati pada saat ini. Hal-hal yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada zaman di Efesus ini, pada zaman Rasul Paulus. Yang pertama sekali di sana terjadi penyembahan terhadap Dewi Artemis yang diyakini sebagai Dewi kesuburan. Sebagai Dewi kesuburan,
Dewi Artemis dipuja dan disembah di satu tempat, di satu kuil yang di dalamnya ada banyak perempuan-perempuan yang dipercayai sebagai imam untuk melayani orang-orang yang datang ke dalam kuil itu menyembah Dewi Artemis. Dan para perempuan-perempuan itu akan melacurkan diri kepada setiap orang yang datang. Ini menjadi daya tarik dari sudut kegelapan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya pada saat itu. Barang siapa yang imannya tidak kuat akan tergoda dengan itu. Oleh karena itu harus saling membantu di dalam komunitas itu, supaya tidak ada yang jatuh ke dalam pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35 dikatakan, akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Betapa besarnya Dewi Artemis itu di dalam hati orang-orang non-Kristen pada saat itu. Bahkan dikatakan menjadi maha besar. Yang mana mulai dari perjanjian lama, satu-satunya maha besar itu adalah Allah sendiri. Tetapi oleh orang-orang di Efesus, Dewi Artemis dipuja sebagai objek yang maha besar. Dan patungnya yang turun dari langit, menurut penelitian Bapak Ibu Saudara-saudara, sebetulnya bukan patung, tetapi benda itu sebetulnya adalah semacam meteor yang jatuh ke bumi. Dan itulah yang mereka yakini bahwa Artemis telah mengirimkan patungnya. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah gejala alam yang disebut dengan meteor. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang menjadi rusak oleh pelayanan perempuan-perempuan yang melacurkan diri. Dan itu juga dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 24 sampai 41. Ratusan pelacur melayani di kuil ini dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan, patung dan perhiasan Dewi Artemis. Tantangan yang kedua untuk jemaat Kristen pada saat itu adalah penyembahan terhadap kaisar. Kaisar itu juga disetarakan dengan Allah, dengan ilah. Sehingga ada motto yang mengatakan pro Deus noster, bahwa persembahan yang diberikan kepada kaisar sama nilainya dengan persembahan yang diberikan kepada ilah. Oleh karena itu, orang-orang di sana diwajibkan memberikan persembahan kepada kaisar. Ini juga dapat mengganggu kenyamanan, kedamaian, keutuhan orang-orang percaya. Orang-orang percaya bisa jatuh ke dalam pertentangan pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Daripada saya mati dibunuh, dihukum, lebih baik saya memberikan persembahan kepada kaisar. Kemudian juga terjadi perseteruan internal antara orang-orang percaya itu karena latar belakang. Karena adat istiadat. Mereka sama-sama sudah menjadi orang percaya. Tetapi karena ada yang berlatar belakang Yahudi yang mempertahankan sunat. Dan yang berlatar belakang non-Yahudi yang tidak taat dengan sunat, tetapi sudah sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga terancam, retak, terancam terhadap konflik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara betapa pentingnya bagi Rasul Paulus mengajak jemaat, pelayan,
dan seluruh warga orang-orang percaya pada saat itu untuk hidup di dalam penuh kesatuan dan persatuan di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pertama sekali menekankan dalam perikop ini tentang panggilan Tuhan. Vocatio Dei. Tuhan yang memanggil. Bagaimana saudara-saudara merasakan panggilan Tuhan terhadap diri Anda sendiri? Atau kemanakah Anda sedang dipanggil oleh Tuhan? Untuk apa? Yang pertama sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan sebagai Bapa. Untuk taat kepada Allah sebagai Bapa. Bukan sebagai bos. Bukan sebagai direktur. Tetapi sebagai Bapa. Sebagaimana kita taat kepada orang tua kita. Tentu ketaatan kita adalah ketaatan karena hormat. Karena kasih sayang kepada orang tua. Bukan ketaatan yang berlandaskan ketakutan seperti ketakutan seorang hamba atau seorang budak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita juga dipanggil untuk hidup saling mengasihi. Kita dipanggil untuk taat kepada firman Tuhan. Kita dipanggil untuk beribadah. Dan banyak lagi panggilan-panggilan Allah yang harus dan mestinya kita taati. Dan itulah sebabnya Paulus berkata dalam perikop ini, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang terpanggil atau orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan sama dengan sesuai, cocok. Hidup sesuai dengan panggilan itu. Jangan hidup bertentangan dengan panggilan itu. Kalau kita dipanggil hidup kudus, tentu jangan berperilaku bertentangan dengan kekudusan itu. Kalau Anda merasa dipanggil Tuhan untuk berkeluarga, maka hiduplah saling mengasihi sebagai suami istri. Jangan malah sebaliknya. Kalau Anda dipanggil untuk naik sidi, ya saksikanlah imanmu dengan benar dimanapun Anda berada. Karena Anda dipanggil untuk menyaksikan iman. Dan kalau Anda merasa dipanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Semua kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan tanpa kecuali, terutama sebagai orang percaya. Tetapi setelah kita dipanggil, dan itulah makna dari eklesia. Kalau gereja itu dikatakan juga adalah eklesia, dari kata kaleo, bahasa Yunani, itu dipanggil dari kegelapan kepada terang. Kita dipanggil dari dunia ini kepada kerajaan Allah. Maka hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Setelah kita dipanggil dari kegelapan kepada terang. Setelah kita dipanggil semua dari dunia ini ke dalam kerajaan Allah. Maka ada lagi panggilan-panggilan khusus. Itulah yang disebutkan oleh Martin Luther umpamanya. Vocatio speciale. Kita semua dipanggil, itu adalah vocatio generale. Dipanggil menjadi orang percaya. Tetapi dari orang-orang percaya itu dipanggil lagi. Ada yang menjadi sintua, ada yang menjadi Bible Frau, ada yang menjadi diakones, ada yang menjadi pelayan penuh waktu, paruh waktu, ada yang menjadi perhalado pertohonan, ada yang menjadi pertahadado yang bukan pertohonan. Itu semua adalah panggilan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai jemaat di tengah-tengah gereja, mari kita pahami juga itu sebagai panggilan. Bukan saja di tengah-tengah gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bayangkan apa yang menjadi pekerjaanmu setiap hari. Apa yang menjadi jabatanmu yang harus Anda tunaikan tugasnya setiap hari.
Itu adalah panggilan Tuhan. Maka profesi kita jangan kita pahami hanya sekedar profesi untuk cari uang dan cari nafkah. Tetapi itu adalah panggilan. Kita terpanggil di dalam gereja bertugas dan melayani, tapi ada juga kita yang dipanggil di dalam negara untuk melayani. Ada juga yang dipanggil melayani masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta, pedagang, petani, nelayan. Kalau kita memahami itu sebagai panggilan, maka kita akan hidup di dalamnya, melakoninya dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau Anda terpanggil menjadi nelayan, hiduplah sebagai nelayan. Jangan hidup seperti pegawai negeri. Harus berpadanan dengan panggilan itu. Kalau Anda terpanggil menjadi guru pendidik di sekolah, hiduplah sebagai guru. Jangan seperti pengusaha dan lain sebagainya. Demikian juga kalau Anda dipanggil menjadi pendeta, hiduplah sebagai pendeta. Jangan berbisnis dan lain sebagainya. Harus berpadanan panggilan itu dengan apa yang kita terima dan apa yang kita lakoni dalam kehidupan kita ini. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang ditekankan oleh Paulus adalah menyangkut sikap hidup. Sikap hidup yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kita. Kalau dikatakan sikap, attitude, itu adalah bagian dari inner life. Yang didorong dari dalam kehidupan kita yang terdalam. Ada beberapa yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini yang menjadi sikap hidup. Dan semuanya itu sebetulnya adalah sikap Allah. Semuanya itu adalah karakter Allah. Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan sikap itu. Maka itu menjadi keteladanan bagi setiap orang percaya. Sebagai orang percaya kita diminta untuk memiliki sifat-sifat yang menjadi dasar tercapainya kesatuan itu. Gak mungkin tercapai kesatuan tanpa sifat-sifat yang akan kita dengarkan sebentar lagi penjelasannya. Atau kesatuan yang sudah utuh akan terancam jika sifat-sifat ini hilang. Atau salah satu atau beberapa dari sifat yang dijelaskan oleh Paulus ini hilang. Tidak dimiliki oleh peserta persekutuan itu. Sifat yang pertama adalah rendah hati. Lawan kata dari rendah hati adalah angkuh dan kesombongan. Bila dalam suatu persekutuan, dalam satu kesatuan ada orang yang sombong dan angkuh, akan terganggulah kesatuan itu. Dan kerendahan hati ini pertama sekali sudah dilakoni, dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan sikap rendah hati inilah yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah dari orang-orang percaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, dari situ dapat kita lihat bahwa Allah sendiri menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mungkin dunia ini tidak mengasihi kita karena kita orang yang rendah hati ini. Tetapi ingat bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan ingat juga bahwa kecongkakan merupakan awal dari kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu jelas tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 18. Bukan saja dalam keluarganya dia akan jatuh, tetapi dalam persekutuan yang lebih besar juga dia akan dihindarkan oleh orang banyak karena kecongkakan dan kesombongannya. Bahkan sebagai salah satu contoh yang konkret dalam Alkitab adalah Lucifer. Kalau kita baca misalnya Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 15. Di sana Lucifer digambarkan sebagai bintang timur yang menyombongkan diri ingin sama dengan Allah. Lalu dia dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam dunia orang mati.
Bapak Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar tetap rendah hati. Dan mengambil contoh seorang anak kecil sambil berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita menjadi anak kecil, tetapi merendahkan diri seperti anak. Itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus juga mengumpamakan hal-hal seperti itu. Jika ada pesta pernikahan, janganlah duduk di depan, duduklah di belakang. Siapa tahu ada yang lebih terhormat, sehingga kamu akan dipindahkan ke belakang. Tetapi jika engkau duduk di belakang, maka yang punya pesta akan mempersilahkan Anda untuk duduk di depan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara tentang rendah hati. Yang kedua, karakter yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut merupakan salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 23. Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kemarahan, kejengkelan, kejenuhan kepada orang lain. Apapun yang sedang dihadapinya, dia selalu lembut. Dia selalu tenang. Para psikolog menyebutnya sebagai modifikasi emosi. Dia mampu menguasai emosinya. Sehingga emosinya yang terlampiaskan tidak destruktif, tidak merusak persekutuan. Tetapi orang yang tidak mampu menguasai emosinya, suka marah, membentak-bentak dan lain sebagainya, itu akan mengganggu kesatuan. Yang menjadi lawan kata daripada lemah lembut ini, ya bisa saja orang berbicara kasar. Dan ingatlah bahwa orang kasar biasanya berkelakuan jahat dan tidak dapat menyatu dengan orang lain. Sama seperti seseorang yang bernama Nabal dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 3b. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus itu sendiri adalah seorang yang lemah lembut. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagaimana kita memikul kuk, memikul beban. Ada banyak orang yang karena beratnya bebannya, sehingga dia berubah dari lemah lembut menjadi orang yang suka marah, stres. Maka sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Ketika kita memikul kuk, ketika kita sedang bekerja keras, bagaimana kita tetap bersikap lemah lembut. Ketika kita sedang menghadapi tantangan di sekitar kehidupan kita. Belum lagi pandemi COVID, biaya hidup semakin tinggi, membiayai anak-anak untuk biaya pendidikannya. Mungkin ada juga orang yang sedang menghadapi tantangan seperti itu, justru tiba-tiba jatuh ke dalam sakit penyakit. Bagaimana mungkin kita masih bisa lemah lembut? Tetapi itulah ajakan dan ajaran Yesus sendiri. Sampai di kayu salib sekalipun, Yesus tetap berperilaku lemah lembut. Bahkan mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap kita yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah sabar. Karakter sabar harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Belajar sabar tidak memiliki batasan waktu. Harus kita selalu dan selalu belajar sabar. Ini juga adalah kemampuan mengelola emosi. Terkadang tujuan kita tidak tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki. Terkadang tujuan kita tercapai tapi dengan waktu yang tertunda. Bahkan terkadang tujuan kita itu sama sekali gagal, tidak tercapai. Di sini orang-orang percaya diajak oleh Rasul Paulus supaya hidup dengan sabar. Dan orang-orang yang sabarlah yang berpotensi untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Sekalipun terkadang tidak maksimal hasilnya. Sekalipun dia sudah capek mengeluarkan biaya produksi, tetapi hasil produksinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ketika dia sabar, dia akan selalu mengulangi aktivitas itu. Dia akan lebih kreatif lagi. Tetapi orang yang tidak sabar, dia akan cepat jatuh berputus asa. Demikian juga Rasul Paulus adalah orang yang sabar. Dalam awal perikop ini dikatakan, aku ini sedang dalam penjara karena Tuhan. Tapi dia tidak berputus asa. Dia sabar. Bapak Ibu Saudara-saudara, para motivator sering berkata, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ini mestinya juga mewarnai kehidupan kita. Sehingga kita tidak cepat-cepat menyerah, give up. Tidak cepat-cepat berputus asa ketika kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Belum lagi orang-orang percaya pada saat itu akan mendapat ejekan dari orang-orang di luar komunitas mereka. Orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengejek. Mereka anggap remeh. Tetapi Paulus berkata supaya hidupmu betul-betul hidup di dalam kesabaran. Dan bercerminlah kita kepada kesabaran Yesus sebagai wujud kesabaran Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini dan sebagai wujud keteladanan untuk kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, untuk belajar. Itu dapat kita baca misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Kemudian yang keempat, sikap kita yang diharapkan oleh Paulus supaya persekutuan kita, kesatuan kita tetap terpelihara adalah kasih. Kasih bukan sekedar diekspresikan dalam perkataan atau teori, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan kasih seperti yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri. Bahkan kasih itu sendiri adalah Allah. Sehingga ada tertulis Allah itu adalah kasih. Maka apa yang diwujudkan oleh Allah melalui kasih, itu jugalah yang diharapkannya untuk dihayati oleh setiap orang-orang percaya. Dan kasih harus dibuktikan dengan pengorbanan sebagaimana telah dibuktikan oleh Yesus dan Allah sendiri. Sehingga tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk keselamatan orang-orang percaya. Yesus adalah harta yang paling berharga sebetulnya dari diri Allah sendiri yang dikorbankan. Supaya terwujud keselamatan dunia ini.
supaya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dapat diselamatkan dan hidup di dalam terang Tuhan, sehingga dalam kehidupan orang-orang percaya itu terwujud sebagaimana dikatakan oleh Yesus, kamulah garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah beberapa sikap, karakteristik yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini. Supaya kita hidup dalam kasih, kita hidup sabar, rendah hati. Terutama untuk menjunjung kesatuan kita di dalam kesatuan bergereja dan bermasyarakat juga, termasuk berbangsa dan bernegara. Bagian yang berikut dalam perikop ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus memesankan agar kita memelihara kesatuan itu dengan sikap yang tadi itu. Kesatuan apakah yang akan kita pelihara? Rasul Paulus menyebutnya dalam perikop ini ada 7 kesatuan. Atau 7 bentuk-bentuk kesatuan itu sendiri. Yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Satu tubuh. Gereja secara dogmatis digambarkan adalah tubuh Kristus. Betul, gereja-gereja yang ada di dunia ini adalah sebuah organisasi gereja. Tetapi semua organisasi gereja yang ada di dunia ini, mereka semua adalah secara organisme, bukan secara organisasi. Secara organisme adalah tubuh Kristus. Maka kita semua satu tubuh. Sekalipun gereja-gereja yang bertebaran di seluruh dunia ini berbeda yang satu dengan yang lain, baik secara organisasi maupun denominasi, tetapi mereka semua adalah satu tubuh. Oleh karena itu, biarlah gereja-gereja jangan saling melukai, karena mereka semua adalah bagian dari tubuh yang satu, yaitu tubuh Kristus. Kesatuan kita yang kedua adalah kesatuan roh. Sehingga tidak perlu ada hanya satu organisasi di dunia ini, organisasi gereja. Supaya kelihatan bahwa orang-orang percaya itu satu dan utuh, biarlah satu organisasinya, tidak perlu. Tetapi satu roh, ya mutlak. Roh yang ada di gereja HKBP harus menjadi roh yang sama yang ada di dalam gereja GKP umpamanya. Atau gereja-gereja yang lain. Sepanjang satu roh itu, yaitu roh Allah ada di dalam gereja yang berbeda-beda itu, gereja itu tetap satu sebagai tubuh Kristus. Satu Tuhan, yaitu Allah dan Bapa. Itu dalam perjanjian lama juga sudah ditekankan dalam pada zaman Musa juga. Dengarkanlah hai Israel, Allah itu Esa. Itu tidak dapat ditawar-tawar. Tidak ada Allah lain selain Yahweh. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu iman. Iman adalah apa yang sedang dipercayai, yaitu Tuhan. Yang dipercayai di gereja-gereja Eropa itu juga yang dipercayai di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Atau di gereja-gereja yang ada di Australia dan belahan bumi lainnya. Karena satu imannya, maka gereja itu adalah satu. Satu baptisan, ini juga menjadi peringatan untuk semua gereja yang ada di dunia ini. Bahwa hanya ada satu baptisan. Tidak ada 2 kali dibaptis orang ini, orang percaya. Memang masih kita memperhatikan
Karena pindah gereja, masuk ke gereja yang baru, dibaptis lagi di sana. Mari kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hanya ada satu baptisan. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti apakah cara orang-orang percaya membaptis. Tak pernah Yesus mengajarkan teknik membaptis. Apakah di sungai yang sedang mengalir, apakah di kolam, apakah dengan percikan air. Mari kita teliti Alkitab, tidak ada itu. Oleh karena itu dengan cara apapun orang membaptis kalau itu dilakukan dalam iman. Ingat, hanya ada satu baptisan. Bagian yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, selain kita memelihara kesatuan itu, memelihara kesatuan tentang pengharapan, tentang iman, tentang baptisan, memelihara satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Kita diingatkan kemudian oleh Rasul Paulus bahwa memang kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita satu tapi berbeda. Kita berbeda tapi satu. Inilah yang disebutkan dengan istilah dalam bahasa asing, unity in diversity and diversity in unity. Kesatuan dalam kepelbagaian. Kepelbagaian ada di dalam kesatuan itu sendiri. Banyaknya gereja-gereja di dunia ini itu adalah diversity. Kepelbagaian. Tetapi sebagai tubuh Kristus mereka adalah unity. Keutuhan, satu di dalam Tuhan. Satu Alkitabnya, satu firman Tuhan yang dipercayai. Maka marilah kita menghargai kepelbagaian itu tanpa harus hidup di dalam keseragaman. Dan inilah yang digambarkan juga oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 4-8 dan 1 Korintus 12. Yang digambarkan sebagai tubuh yang memiliki organ yang berbeda. Atau karisma-karisma, talenta-talenta yang dimiliki oleh jemaat. Berbeda. Tetapi semua yang berbeda itu dilakukan untuk kepentingan satu tubuh. Itu sebabnya umpamanya dalam Roma 12 ayat 4-8 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, ada kuping, ada hidung. Semua itu berbeda fungsinya. Tapi semua itu dilakukan oleh organ yang berbeda itu demi kepentingan satu tubuh, yaitu tubuh kita. Oleh karena itu jangan paksakan kakimu mengambil makanan dan memasukkan ke dalam mulut. Itu bukan tugasnya. Atau memasukkan makanan harus ke mulut. Karena itu tugas mulut. Jangan ke kuping. Semua itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ada job description-nya. Dan jangan paksakan mata mendengar. Sehingga telinga misalnya dipaksakan untuk melihat. Biarlah mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka miliki. Sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Semua bekerja menurut kapasitas masing-masing. Umpamanya Rasul Paulus berkata, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tidak semua orang diberi karunia untuk bernubuat. Tapi kalau ada karunia bernubuat, baiklah itu mereka melakukannya sesuai dengan iman. Jangan bertentangan dengan iman. Jika karunia untuk melayani, ada kemampuan untuk melayani. Tak semua orang mampu untuk melayani. Memberikan sesuatu dari dirinya kepada orang miskin, kepada orang yang menderita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani sudah pasti dengan rendah hati.
Kemudian jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, panggilan itu berbuatlah dengan berpadanan dengan panggilan itu. Demikian juga karunia untuk menasihati, karunia untuk memberi pimpinan, karunia untuk menunjukkan kemurahan. Karunia-karunia yang kita terima itu tidak sama. Walaupun ada beberapa orang mungkin yang karunia yang diterima banyak persamaannya. Tetapi bagaimana semua karunia yang berbeda itu kita satu padukan menjadi kekuatan yang utuh. Kekuatan yang holistik. Tanpa merendahkan yang satu dengan yang lain. Demikianlah juga karunia-karunia yang digambarkan dalam tubuh kita sebagai organ-organ yang berbeda. Bagaimana tangan tidak pernah merendahkan mata. Bagaimana mata tidak pernah merendahkan yang lain dengan berkata, kalau aku tidak melihat, kamu akan tinggal di tempat dan tidak bisa bergerak. Atau kaki berkata, kalau bukan karena aku, kalian semua tidak akan dapat bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi semua itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Maka orang-orang percaya secara pribadi, secara kelompok, secara organisatoris, mereka hidup dalam yang namanya interdependensi, saling ketergantungan yang satu dengan yang lain. Amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, betapa firman-Mu pada saat ini menekankan kepada kami, sehingga kami betul-betul bersemangat memelihara kesatuan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Biarlah juga semua orang-orang percaya di seluruh dunia ini betul-betul menghayati firman-Mu ini, agar kami betul-betul percaya. Karena Yesus Kristus sendiri telah berdoa supaya mereka menjadi satu, supaya murid-murid menjadi satu, supaya orang-orang percaya di dunia ini menjadi satu, supaya dunia ini percaya bahwa Engkau adalah Allah. Oleh karena itu, biarlah kesatuan ini menjadi karakter kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, sehingga apapun yang kami pikirkan, yang kami ucapkan dan kami lakukan, biarlah itu selalu menopang, membangun kekompakan, kedamaian, dan kesatuan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan
satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Oleh karena itu, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam kasih, karena itulah panggilan-Mu. Kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan panggilannya. Ya Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, agar nyata kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu, adalah menjadi kesaksian bahwa satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, demikianlah pelayanan ibadah kita pada saat ini yang dilayankan oleh pelayan dari kantor pusat HKBP. Selamat hari Minggu, salam sejahtera.